إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi dengan kajian kita Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk ke pembahasan babu qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik, al-ayah. Bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya kita sudah membahas terkait bab siapa yang mentaati para ulama dan umara, para ulama dan pemimpin pada perkara mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dulu membahas terkait orang-orang yang mentaati ulama atau juga mentaati pemerintah dalam perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan hukum Allah. Dan seorang ulama atau seorang pemerintah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Tayyib. Nah, ini tentu ini adalah bagian dari ibadah ketaatan. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar kita puasa, kita salat, zakat, haji dan lain sebagainya, tapi juga ada ibadah ketaatan. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah bentuk ibadah ketaatan kita kepada Allah. Nah, pada saat seseorang kemudian mentaati ulama dan pemerintah pada perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, maka berarti dia di sini mengedepankan selain Allah Subhanahu wa taala daripada Allah. Allah baginya nomor 2 atau nomor sekian. Tayyib. Nah, ini bertentangan tentu dengan ketauhidan. Bertentangan dengan ketauhidan. Kita yang sudah belajar tauhid, yang sudah selesai khatam kitab ini, tayyib, maka harus ada di dalam hati kita rasa takut kepada Allah, rasa ta'zim kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa takwa kepada Allah dan lain sebagainya. Karena inilah buah dari ketauhidan. Tayyib. Nah, ketika seseorang yang sudah bertauhid tadi, maka pastinya dia tidak akan mungkin dia mengatakan misalnya hukum Allah itu tidak bagus, tidak baik misalnya. Atau dia mengatakan hukum Allah sama seperti hukum manusia. Tidak mungkin orang yang bertauhid mengatakan demikian. Atau dia mengatakan hukum manusia katanya lebih baik daripada hukum Allah. Ini tidak mungkin. Tidak akan bersatu antara keimanan dan kekufuran. Tidak akan bersatu antara keimanan dan kekufuran. Ima orang itu bertauhid, ima orang itu kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatin wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada selain Allah, sesembahan selain Allah. Dan ini adalah syarat sah la ilaha illallah seseorang. La ilaha illallah seseorang tidak akan sah sampai dia kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Maka dari itu la ilaha illallah rukunnya ada 2. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-itsbat. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan. Yang kedua adalah al-itsbat, rukun la ilaha illallah. An-nafyu menafikan semua yang disembah manusia di dunia ini, tidak ada yang berhak disembah. Ada yang menyembah batu, pohon, jin, manusia, ada yang menyembah rasul, ada yang menyembah para wali. Tidak ada yang berhak disembah
Dan juga ada yang menyembah Allah. Ada yang menyembah Allah kecuali illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah. Wala hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak disembah. Secuil pun tidak berhak disembah. Nah, ini juga kadang yang membuat kita tertipu dengan tipu daya syaitan. Ketika dia bersumpah, ya, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memperdayakan, saya akan menipu daya anak-anak Adam. Ketika kita diperintahkan untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah ini tipu daya syaitan. Ketika kita menyamakan cinta Allah dengan cinta kepada Rasul saja, ini sudah syirik. Apalagi ada orang yang mencintai Rasul lebih daripada dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya kelihatannya bagus cinta kepada Rasul, yang memang wajib kita. Tidak sah iman kita sampai kita cinta kepada Rasul dan mencintai Rasul di atas segala-galanya sampai nyawa kita sendiri. Tetapi di sini syaitan kadang bermain ketika seseorang hanya kemudian memuji Rasul, bukan bersalawat. Beda. Kalau salawat itu adalah ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah untuk bersalawat. Ini adalah ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Satu kali kita bersalat untuk Rasul, Allah bersalat untuk kita 10 kali. Ini salawat, bukan pujian. Tayyib. Jadi kadang yang banyak itu adalah puji-pujian kepada Rasul. Dan tidak ada perintah. Bukan sebuah ibadah pujian-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita memuji Rasul sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, tetapi bukan sebuah ibadah. Ibadah itu adalah kita memuji Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Tayyib. Ya, kadang kita memuji Rasul, sampai kemudian kita lupa memuji Allah. Sehingga kemudian di dalam hati kita pengagungan kepada Rasul lebih besar daripada pengagungannya kepada Allah. Dan ini memang kadang terbukti. Ada kadang seseorang bersumpah, dia tidak berani berbohong, bersumpah dengan nama Rasul, nggak berani. Tapi kalau bersumpah dusta, dia berani menggunakan nama Allah, tapi tidak berani menggunakan nama Rasul. Nah ini sumpahnya sudah syirik besar. Kalau sumpahnya sudah seperti ini, dia lebih mengagungkan Rasul daripada mengagungkan Allah SWT, maka sumpahnya tersebut sudah masuk dalam syirik besar. Kalau pengagungannya kepada seseorang itu di bawah dari Allah, itu masuk dalam syirik kecil. Kalau sama atau kemudian lebih dari pengagungannya kepada Allah, ini syirik besar. Sedetail itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syaitan bermain di dalam hati manusia, di dalam ibadah manusia bahkan, agar kemudian manusia tersesat dan jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, kita yang belajar tauhid Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus berbeda dengan yang belum belajar tauhid. Harus berbeda dengan yang tidak belajar tauhid. Harus muncul rasa pengagungan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kita menghambakan diri kita kepada manusia. Tidak boleh kita menghambakan diri kita kepada manusia. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Kita hanya menghambakan diri kita kepada pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh kita menghambakan diri kita kepada hawa nafsu. Nah, ini salah satu buah dari tauhid. Dan terkadang ada orang yang lebih menuhankan atau mengagungkan atau mengedepankan hawa nafsu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tayyib. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Afara'aita, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid harus berani berperang melawan hawa nafsunya agar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi antaranya adalah perkara-perkara berhukum ya pada urusan akhirat kita tentunya. Tayyib, dan juga urusan dunia yang memang dibahas di dalam urusan akhirat. Tayyib. Karena hukum ini ada dua, ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum syar'i hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum-hukum kauni apa yang terjadi di alam semesta, hukum Allah. Jadi kita jangan katakan hukum alam. Kadang ada yang mengatakan hukum alam, dia mengatakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, tidak ada hukum di alam semesta ini kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, menciptakan manusia dan jin serta syaitan, dan kemudian dia meletakkan hukum yang harus kita ikuti. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan manusia dan segala macam yang ada di bumi, dan Allah kemudian turunkan hukumnya agar kemudian kehidupan manusia adil, makmur, tentram, bahagia, damai, sentosa dan lain sebagainya. Maka dari itu, siapa yang betul-betul menjalankan hukum Allah, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesejahteraan, ketenangan, kedamaian. Maka dari itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, kalau saja ahlul qura, penduduk negeri tersebut, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini sebenarnya kaidah untuk mendapatkan keberkahan hidup. Kita beriman dan bertakwa. Inilah kita seorang muslim, berbeda dengan orang kafir. Kita punya konsep tersendiri untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, di antaranya adalah menjalankan syariat Allah. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah azab atas perbuatan-perbuatan mereka. Maka tidak ada azab yang terjadi kecuali atas perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah kalian mendapatkan musibah tersebut kecuali atas ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah banyak memaafkan kalian. Diberikan akal, diberikan tenaga, diberikan panca indera, diberikan semua kenikmatan dunia. Ada yang bersyukur, ada yang tidak mau bersyukur, ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman. Tayyib. Sudah datang berkali-kali nasihat, sudah datang bertubi-tubi nasihat. Akhirnya kemudian tidak mempan nasihat tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya sebagai nasihat terakhir bagi orang yang masih diberikan kesempatan hidup, dan nasihat bagi orang-orang yang hidup. Ketika melihat orang-orang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kaum Nuh yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Saba di Yaman. Kemudian juga Qarun di Mesir, ditenggelamkan Allah dengan hartanya, ditenggelamkan. Kemudian juga Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Tayyib. Kaum Lut
diazab oleh Allah SWT, dilemparkan batu di atas. Di zaman Nabi, sebelum Nabi SAW lahir, Abraha dikirimkan batu dari neraka. Tayyib. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka tersebut merasa aman ketika mereka tidur, tidak datang kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka pada malam hari. Artinya kita habis maksiat, kemudian malam kita tenang-tenang saja gitu. Maksudnya kalian merasa aman, Allah tidak menurunkan azabnya pada malam hari sedangkan kalian dalam keadaan tidur. Ahwamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa tenang juga pada pagi harinya mereka merasa tidak terkena azab atas dosa-dosa mereka? Pada pagi harinya mereka dalam keadaan bermain dan tidak datang azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tayyib. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, memang keadaan akhir zaman demikian. Dan salah satu azab Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah, banyaknya pembunuhan, dan juga azilzal, gempa. Gempa ini adalah salah satu dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kemudian terkena azab, terkena gempa, maka ingat ini, tapi tentu tidak merata. Ada orang yang soleh, ada orang yang baik, tetapi terkadang merata, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang soleh, azab musibah tersebut sebagai penghapus dosa-dosanya, Allah ingin memberikannya pahala dengan musibah tersebut. Bagi pendosa maka ini adalah peringatan baginya karena masih diberikan usia dan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Bagi orang yang zalim, bagi orang kafir, maka ini adalah azab untuk mereka di dunia sebelum azab di akhirat. Tayyib. Maka tidak ada musibah kecuali atas dosa-dosa yang kita lakukan. Taib, kembali ke materi kita ini. Maka ketika kita ingin kemakmuran, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan itu terwujud, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batina, zahir dan batin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini kadang kita hanya mengambil akidahnya saja, hanya mengambil salatnya saja, hanya mengambil ayat-ayat puasanya. Ayat-ayat yang lain tidak diambil. Nah ini kita. Tayyib. Berarti iman kita masih kurang, berarti iman kita masih sempurna. Sedangkan tidaklah sempurna iman kita sampai kita menundukkan hawa nafsu kita. Sampai kita menundukkan hawa nafsu kita di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ketika kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada hanya kebisingan, keributan, ya, kekacauan, kebingungan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi demikian. Dan memang kita melihat dengan mata kepala kita. Suatu negeri yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak sempurna menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi hanyalah kekacauan, kebingungan, kegundahan dan lain sebagainya. Pertengkaran, pembunuhan dan lain sebagainya. Tersebarnya khamar, tersebarnya zina, tersebarnya riba, tersebarnya pembunuhan dan lain sebagainya. Gara-gara kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, ketika kita sudah berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita di sini raditu billahi robba. Ini salah satu zikir pagi, zikir petang kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Din.
sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita amalkan, sesuatu yang mengikat kita, itulah agama. Dan agama ini mengikat seorang muslim dari mulai dia bangun sampai dia tidur lagi. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku, tidak boleh kita keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan apapun. Dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan keluarga, dalam urusan bernegara, semuanya. Maka dari itu ketika kita belajar fikih, ada fikih ibadah yang terdiri dari rukun Islam. Ada fikih muamalah, jual beli, hukum hewala, ju'alah dan lain sebagainya. Kemudian fikih munakaha yang berurusan dengan keluarga kita diatur di dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah fikih jinayat, qadha, yang berkaitan dengan pemerintahan, yang berkaitan dengan kasus jinayat dan lain sebagainya. Diatur di dalam Islam. Sahih. Maka kita ketika sudah mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kita harus al-istislam. Istislam. Nah, inilah makna dari Islam. Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup semuanya. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait pemerintah saja, tidak. Tapi kita juga berbicara terkait diri kita sendiri. Ketika ada hukum Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ketentuan dari Allah, ketika ada syariat dari Allah, demikian, apakah boleh kemudian kita mengelak dari syariat tersebut, dari perintah tersebut? Hadis-hadis yang berkenaan dengan ketauhidan kita, ayat-ayat yang berkenaan dengan ketauhidan kita yang sudah jelas, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tayyib. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat Al-Quran. Hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Tidak boleh kemudian seorang muslim datang ke kuburan kemudian minta-minta ke kuburan. Tapi kadang masih ada saja yang mengelak. Gak apa-apa, kalau ini orang soleh, gak apa-apa. Kalau tidak boleh itu kalau kita minta ke pohon, kalau kita ke lautan dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah ini. Dalam perkara iman saja, dalam perkara tauhid saja, tidak mau kemudian kepada hukum Allah, tidak mau kepada ayat Al-Quran, tidak mau kepada sunnah, apalagi dalam hukum-hukum lainnya. Dalam ibadah sholat kita, Nabi kita memerintahkan sholat demikian. Bagi laki-laki, sholatnya ke masjid. Laki-laki sudah baligh, tamyiz sudah pastinya, berakal, tayyib, dia sehat dan tidak punya uzur. Sehat tidak punya uzur. Dia bukan musafir, karena musafir tidak wajib sholat jamaah. Tayyib, tidak ada uzur. Tayyib, maka wajib baginya mendatangi masjid. Sampai Rasulullah SAW hendak membakar rumah laki-laki yang tidak mendatangi masjid. Tayyib, sudah jelas demikian hadisnya. Apakah kemudian kita masih mau mengelak, enggak begini begitu dan lain sebagainya? Tayyib. Nah, jadi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di pemerintahan saja, tetapi juga pada diri kita, pada keluarga kita. Ayat-ayat, hadis-hadis yang sudah jelas demikian. Tayyib. Maka kita jangan seperti orang-orang Yahudi yang selalu mengelak. Orang Yahudi ini berpikir, bisa dikatakan cerdas, otaknya jalan. Sampai ayat-ayat Taurat saja diakal-akali. Sampai ayat-ayat Injil saja diakal-akali. Ketika Allah mengharamkan mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, maka mereka memasang jala pada hari Jumat. Mereka Sabtu tidak ke laut, tapi mereka mengambil jala dan ikan tersebut pada hari Minggu. Ini orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan mereka syahab, bagian dari tubuh hewan, gemuknya, tayyib diharamkan, lalu mereka jual. Uangnya mereka makan. Padahal ini diharamkan atas mereka. Tayyib, orang-orang Yahudi. Maka kita juga jangan seperti orang-orang Yahudi.
Ketika datang syariat Allah, ketika datang petunjuk dari Rasul dan dari sahabat demikian. Jangan kemudian kita memakai otak kita untuk kemudian menghindar dari syariat tersebut. Dan berapa banyak sekarang ini kalau kita lihat. Kalau kita buka bab akidah, berapa banyak sudah dicampuri dengan filsafat-filsafat Yunani atau yang disebut dengan ilmu kalam, terutama di dalam bab asma wa sifat. Tayyib, ketika Rasul dan para sahabat tidak mentakwilkan ayat-ayat sifat, tetapi kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah mentakwilkan ayat-ayat sifat dengan alasan ini yang terbaik ini, karena kalau kita tidak mentakwil kita akan jatuh seperti itu. Nah, seperti itu mereka menggunakan akal. Ini katanya mengkorelasikan antara akal dan nas agar bisa berjalan gitu. Jadi nggak bisa kita hanya memakai nas saja, harus menggabungkan antara akal dan nas. Terus digabungkan ya jadinya seperti itu. Nah, ini juga termasuk, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk ini orang-orang yang tidak mau tunduk dengan hukum Allah, seakan-akan meragukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan para sahabat. Seakan-akan Rasul tidak pernah mengajarkan tafsir ayat sifat tersebut. Seakan-akan para sahabat hanya membaca dan tidak paham ayat-ayat sifat tersebut. Seakan-akan Allah memilih kata yang tidak tepat. Na'udzubillah. Tayyib. Mereka takwilkan ayat-ayat tangan, ayat-ayat wajah dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu dari bentuk orang yang tidak mau menerima atau tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan utuh, dengan seutuhnya. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada malam hari ini ada beberapa ayat yang intinya adalah tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kelanjutan dari bab sebelumnya yang intinya adalah ketika kita betul-betul seorang muslim dan bertauhid, maka kita harus berhukum sepenuhnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidaklah beriman sampai kita kemudian menjadikan Rasul ini sebagai pemutus perkara di antara kita. Kalau sudah diputus oleh Rasul, sudah kita. Jangan lagi kemudian kita menolak, jangan lagi kemudian kita menghindar dan lain sebagainya. Apalagi sampai na'udzubillah benci dengan syariat Islam. Tayyib. Apalagi sampai kemudian benci dengan syariat Islam. Benci dengan syariat Islam kufur. Na'udzubillah. Benci dengan syariat Islam kufur. Ada syariat, aduh, apa sih ada syariat Islam seperti ini? Na'udzubillah. Benci dia. Benci. Kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dzalika bi annahum, hal itu karena mereka karihu, mereka benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Tidak boleh kita. Ya, kadang banyak Islam dia. Dia kadang mulutnya tidak mengatakan saya benci kepada Islam karena nggak berani keroyok sama orang. Preman-preman nggak sholat aja ngeroyok. Tapi kadang dari ucapannya kadang mengejek dan mengolok-olok. Nah, ini bahaya jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tayyib, menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Atau juga kemudian mengatakan kita di dalam dunia ini tidak harus pakai hukum Allah, katanya misalnya. Ya boleh kita pakai hukum manusia, nggak harus pakai hukum Allah misalnya. Ini juga tidak boleh, ini juga kufur. Tayyib. Karena memang kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah pada perkara yang memang ditentukan. Beda kalau perkara-perkara duniawi, masalah rambu-rambu lalu lintas. Ini tidak disebutkan di dalam syariat. Ini dikembalikan kepada urf, kebiasaan kita dan ketaatan kepada waliul amri, ketaatan kepada pemerintah. Karena kita diperintahkan di dalam agama taat kepada pemerintah,
maka kita kemudian harus mengikuti peraturan rambu-rambu lalu lintas misalnya. Taib, dan ini bukan berarti kita berhukum dengan hukum selain Allah, bukan. Berhukum yang memang ada hukumnya di dalam syariat, tetapi kita malah memilih selain Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Taib. Ini kita nanti sebutkan, ada beberapa cerita dan kisah yang memperjelas bab ini. Kata beliau, babun qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maka engkau tidak melihat orang-orang yang mengira. Jadi Allah katakan mereka sebenarnya enggak beriman, ini orang-orang munafik. Mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan Allah sebelumnya. Ini orang-orang munafik mengatakan kepada Rasul demikian. Tetapi Allah katakan yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka mengatakan mereka beriman kepada hukum Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, tapi ketika masalah hukum mereka justru berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru biha. Ini artinya sudah jelas hujah ini pada mereka. Dan mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Orang-orang munafik. Yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka kesesatan yang sangat jauh. Nah, di sini orang-orang munafik mengatakan kepada Rasul, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kata Allah, orang-orang munafik ini kemudian berhukum kepada hukum selain Allah, kepada taghut. Dan taghut, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maknanya tergantung kepada alur dari sebuah ayat. Bisa jadi maknanya adalah penyembah berhala, bisa jadi maknanya adalah berhala, bisa jadi maknanya adalah dukun, penyihir. Bisa jadi maknanya adalah orang yang kemudian ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala terkait hukum, seperti Firaun mengaku Tuhan. Atau ada orang yang menyembahnya dan dia ridho dengan sembahan tersebut. Ini juga disebut dengan taghut. Karena taghut ini di dalam bahasa dari kata tughyan. Dari kata tughyan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila fir'auna fa innahu tagha." Fa'innahu tagha. Sungguh dia sangat melampaui batas, Firaun tersebut, sampai ngaku menjadi Tuhan. Sangat melampaui batas. Nah, itu tughyan, itu taghut. Jadi banyak makna taghut sesuai dengan alur dari sebuah ayat tersebut. Tayyib. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membuat definisi yang membantu kita untuk memahami taghut secara umum. Disebutkan beliau di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu, ma tajawaza bihil abdu. Ini ada dalam usul salasah. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Nah, itu taghut. Jadi sesuatu yang melampaui batas sudah. Baik dalam hal sesuatu yang disembah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Menyembah makhluk ini melampaui batas dalam hal penyembahan atau matbu', sesuatu yang diikuti. Nah, ini adalah para ulama. Kita diperintahkan mengikuti para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini dia adalah para ulama dan umara. Ulama kita taati, pemerintah kita patuhi. Tayyib. Nah, tapi kalau kemudian kita mengikuti ulama, tapi ulama tersebut bertentangan dengan syariat Allah. Ini Bapak Ibu, ini penting, ini manhaj. Ada ulama, tetapi kemudian dia mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan. Karena semua yang berilmu secara bahasa yang dikatakan ulama. Tapi ilmunya itu pertama benar atau tidak? Nah itu. Sahih atau tidak ilmunya tersebut? Karena syaitan juga berilmu. Tayyib, benar apa yang diajak tersebut? Maka kalau seorang ulama tersebut justru mengajak kepada pintu neraka, tayyib, sudah jelas di dalam Al-Quran ini haram,
tapi ulama ini mengatakan nggak halal. Sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dikatakan halal, kata ulama tersebut haram. Kita tahu haram kita mengikuti ulama tersebut, dan kalau kita mengikuti ulama dan kemudian meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita telah menjadikan ulama tersebut sebagai taghut. Kalau dia ridho ulama tersebut, katanya, ya ini hukum Allah seperti ini, gitu. Ini hukum saya, cuma kita ya sama aja. Nah ini dia taghut, dia sendiri namanya taghut. Siapa yang membuat hukum atau siapa yang disembah dan dia ridho disembah, maka dia taghut. Kalau dia tidak ridho, maka itu tidak dinamakan taghut. Nabi Isa disembah, Nabi Muhammad disembah, tapi mereka tidak ridho disembah, itu tidak dinamakan dengan taghut. Tapi kalau ada orang yang dia memerintahkan untuk menyembahnya dan dia ridho, itu namanya taghut. Si fulan itu taghut, melampaui batas, seperti Firaun. Dia memerintahkan kepada umatnya untuk menyembahnya. Tayyib. Ma tajawaza bihil abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tadi pemerintah sama juga seperti ulama tadi. Subhanallah, dalam bab taat kepada pemerintah tidak ada manhaj yang sahih, yang benar, kecuali manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh di dalam bab muamalatul hukam, bersikap dengan pemerintah. Subhanallah. Karena isinya ayat-ayat, hadis-hadis. Berbeda dengan manhaj yang lain, isinya teori-teori barat, isinya teori-teori orang-orang Eropa, teori-teori Cina, teori-teori Jepang dan lain sebagainya. Jadinya kacau. Dan orang sekarang seakan-akan ilmiah keren sekali kalau menukil dari perkataan filosof Yunani. Padahal yang dinukilnya tersebut dengan Tuhannya saja dia nggak tahu. Mohon maaf, cara cebok saja dia nggak tahu. Ini perkataan yang seakan-akan menandingi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita itu sengaja dibuat seperti itu sama orang-orang Barat, agar kita mengagumi mereka, mengagumi orang-orang Barat. Ini penjajahan nomor 2. Setelah dulu kita dijajah fisik, sekarang akal kita dijajah sama mereka. Kita dibuat mengagumi mereka, dan kemudian seakan-akan tidak percaya dengan Al-Quran itu sendiri, seakan-akan tidak percaya dengan hadis itu sendiri, dan kemudian menganggap Al-Quran ini nggak bisa lagi ditafsirkan seperti ini. Kita bukan zaman unta lagi katanya. Ya kita kata unta masih ada di Arab. Kita katanya bukan zaman unta lagi, kita zaman pesawat F-22 Raptor katanya, pesawat Sukhoi sekarang. Tayyib. Nah ini kadang kita dibuat ragu-ragu dengan agama kita. Ini propaganda orang-orang Barat. Barat itu memang jahat sekali. Tapi tidak semuanya. Ada juga orang-orang Barat yang beriman. Tayyib. Azan, oh belum ya? Azan? Oh, azan. Barakallahu fikum. Tayyib, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau mengatakan qauluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dan apabila dikatakan kepada mereka dalam surat Al-Baqarah, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang munafik ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi ini kata para ulama ada 2. Ada yang sifatnya hissi, sesuatu yang memang fisik. Ada yang sifatnya maknawi, secara makna. Berbuat kerusakan secara fisik ini adalah ketika seseorang yang berbuat kerusakan, menghancurkan, membakar dan lain sebagainya. Membuat keributan, membunuh, khamr, zina, bertengkar dan lain sebagainya, membuat kerusakan. Ada yang membuat kerusakan secara maknawi, yaitu dengan kemaksiatan,
kekufuran dan kesyirikan, maka ini juga adalah kerusakan. Maka ketika kita melihat kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan, maka ini adalah kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Ini bukan maknanya hanya sekedar buang sampah sembarangan kemudian jadi banjir, bukan hanya itu saja. Ini secara hissi, tapi juga ada fasad secara maknawi. Sebagaimana yang Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu, jangan kalian berbuat kerusakan. Kenapa? Orang-orang munafik dulu buang sampah sembarangan. Mereka membakar hutan. Tetapi kerusakan yang mereka lakukan itu adalah kenifakan, kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan. Dan sungguh ini lebih besar, lebih parah, lebih jelek dan lebih buruk daripada hanya sekedar membuat kerusakan secara fisik. Kalau kerusakan secara fisik, maka permasalahannya selesai di dunia. Artinya ya kiamat dunia ini selesai. Tapi kalau kita membuat kerusakan secara maknawi, maka kerusakan ini sampai ke akhirat. Tayyib. Maka Allah katakan di sini kepada orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa jawaban orang-orang munafik? Qalu innama nahnu muslihun. Siapa yang bilang kami berbuat kerusakan? Justru kami ini membuat perbaikan. Pengen yang lebih baik, pengen yang lebih maju. Tayyib. Maka di sini kata para ulama, ketika seseorang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan lain sebagainya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ketika orang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi hanyalah kerusakan. Kerusakan di darat dan kerusakan di laut. Kerusakan di keluarga, kerusakan di masyarakat, dan juga kerusakan pada bangsa. Ketika kita tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Riba. Ketika riba menjadi sebuah sesuatu yang diizinkan, didukung, bahkan menjadi praktek dalam muamalat. Coba lihat kerusakan umat saat ini akibat riba. Sahih. Akibat zina. Berbanyak kerusakan-kerusakan. Setiap hari kita dengar berita-berita yang menjijikkan terkait zina. Pembunuhan juga demikian. Nyawa manusia itu seakan-akan bisa diganti dengan sebungkus nasi goreng dan lain sebagainya. Maka murahnya nyawa manusia di Indonesia. Tidak suka dikit bunuh, tidak berantem dikit bunuh, subhanallah. Nggak ada rasa takut yang menghilangkan nyawa manusia. Ya karena paling 20 tahun penjara, dapat pengurangan sekian-sekian. Beda kalau ditegakkan hukum qisas. Ya, kalau ditegakkan hukum qisas, orang akan tahu, orang akan takut. Siapa yang membunuh, maka dia juga akan dibunuh. Dipancung di depan manusia sebagai pelajaran bagi semua. Orang akan takut membunuh. Yang berzina belum nikah dicambuk 100 kali. Diasingkan ke negeri lain, dia bertobat. Yang sudah menikah, ini berapa banyak perzinahan dari orang yang sudah menikah. Sahih. Hampir setiap hari kita dengar orang-orang perkantoran dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Berzina sudah menikah, dikubur setengah badan, dilempar pakai batu sampai mati. Dipertontonkan agar menjadi pelajaran. Awas jangan berzina, ini akibatnya. Sahih. Yang mencuri, tangannya dipotong. Takut orang kalau mencuri. Ya kalau mencuri kemudian lari kabur,
Mencuri kemudian disidang, kemudian ganti rugi, mencuri kemudian di penjara itu masuk pesantren. Nah ini yang nggak ada selesai-selesainya kita. Tayyib, nggak ada selesai-selesai. Nah maka itulah ketika kita tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah kekacauan. Pasti tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, apalagi kejayaan Islam. Tidak akan mungkin. Apalagi ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh. Wajar ketika Israel saat ini berani dengan orang-orang Palestina, dan kita hanya melihat di video saja, hanya menangis, aduh tidak tega melihat video, hanya itu saja yang kita lakukan. Ini selemah-lemahnya iman. Tayyib, karena mental kita seperti itu. Kita saja tidak sikoh dengan hukum Islam, kita malah ngikut hukum Barat yang mereka sudah terbukti penjahat dunia. Tayyib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Ini memperkuat bahwasanya kalian yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, walaupun kalian menganggap kami ini berbuat perbaikan, islah. Ini juga ada istilah maslahah mursalah. Menganggap baik. Kadang ada ritual-ritual di dalam agama, kadang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Padahal Nabi telah jelas mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada. Hadis yang kedua, barang siapa yang berbuat walaupun dia hanya ikut-ikutan, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia tertolak. Ini Rasul yang mengatakan. Kemudian kata Rasul, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Rasul yang mengatakan. Mau mengkhususkan perkataan Rasul harus dengan Al-Quran. Mau mengkhususkan bid'ah, membaginya menjadi dua, harus ada perkataan Rasul, hadis. Tidak boleh kita sendiri mengkhususkan, tidak boleh. Tayyib. Nah ini kadang kita membuat sesuatu kebid'ahan di dalam agama, kemudian kita mengatakan enggak, ini baik, ini maslahat, ini begini, begitu, dan lain sebagainya. Persis seperti dikatakan oleh orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat baik, kami ini berbuat ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul dan lain sebagainya. Ibnu Umar berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu adalah kesesatan, walaupun semua manusia menganggap itu baik. Ini kata Ibnu Umar, sahabat Rasul SAW yang paling paham akan perkataan Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah. Jadi tugas kita ini hanya mengikuti, tidak untuk membuat dan merancang, apalagi menambah dan mengurangi. Kebaikan, kemaslahatan kita pada ittiba'. Tayyib. Kemaslahatan kita, kebaikan kita, kebahagiaan kita, kemajuan kita, dan kejayaan kita pada ittiba'. Sahih. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena kita cerdas-cerdas, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat, bukan karena kita canggih, ini itu dan lain sebagainya. Karena pada saat kita kemudian betul-betul tajarrud, ittiba' kepada Al-Quran dan Sunnah, pada saat itulah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita beragama ikut-ikutan, kalau kita beragama masih setengah-setengah, kalau kita beragama kemudian mau kita campur-campurkan, seakan-akan kita tidak sikoh dengan syariat Islam, maka yang akan terlahir hanyalah kebingungan. Kita bingung mencari format mana yang terbaik, mencari format yang mana yang terbaik, padahal sudah ada di dalam Al-Quran, padahal sudah ada di dalam As-Sunnah. Apa perlu diturunkan lagi Nabi yang selanjutnya karena menganggap agama ini belum sempurna? Sahih.
Justru yang kita khawatir adalah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak merasa puas dengan syariat Islam, kita malah mencari syariat yang lain, justru kita khawatir diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang kita sampaikan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.